Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Endang dan Ibu Shelfie selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Perkenalkan kami dari Sanitariko. Ya, yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Pratama Saputra. Dan saya Anita Sundari. Dan kami akan mempresentasikan program kami, yaitu program pendataan vaksin warga COVID-19. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke presentasinya. Check it out. Ya, berikut adalah presentasi dari kami, yaitu tentang program pendataan vaksin warga. Nah, daftar isinya itu, yang pertama itu ada anggota tim, latar belakang, deskripsi aplikasi, penjelasan dan tampilan kode, alur aplikasi, dan dokumentasi. Ya, sesuai dengan nama tim kami ya, Sanitari, yang kepanjangannya adalah Saputra dan Nita Sundari. Tentunya beranggotakan saya sendiri, Ananda Pratama Saputra, J03032186, dan rekan saya, Nita Sundari, J0303211193. Oke, latar belakang akan dilanjutkan oleh saudari Nita Sundari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, di sini ada latar belakang dari aplikasi yang kita buat. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Namun, tidak semua orang bisa menerima vaksin. Diperlukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, terutama untuk kelompok lansia, agar bisa menentukan kelayakan penerimaan vaksin. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendataan warga yang sudah atau belum divaksin agar vaksinasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien karena jumlah vaksin yang tersedia belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat secara langsung. Maka dari itu, aplikasi sederhana untuk pendataan vaksin warga ini dibuat agar bisa memudahkan para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada deskripsi singkat dari aplikasi ini. Aplikasi pendataan vaksin warga adalah aplikasi yang dibuat untuk mengelola data warga yang sudah atau belum divaksin COVID-19. Dengan adanya program ini diharapkan setidaknya bisa membantu teman-teman atau tenaga medis untuk mendata warga yang sudah atau belum divaksin dengan cepat dan mudah. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi ini diantaranya memasukkan data, menghapus data, mengedit data, dan menampilkan data. Baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dan tampilan kode. Ya, berikut yang bagian kanan adalah kodenya di dalam gini. Yang kirinya itu adalah beberapa penjelasan dari fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada kelas. Kelas itu berfungsi untuk konstruktor suatu objek atau blueprint untuk membuat suatu objek. Yang kedua itu ada dev, ya. Nah, kalau langsung aja kelas itu yang di kanan itu kita membuatnya kelas sanitari ya, untuk membuat sebuah kelas sanitari. Jadi yang kedua itu ada dev. Dev itu adalah membuat atau mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi kita membuat fungsi sendiri. Yang ketiga itu adalah init. Init itu adalah menetapkan nilai ke properti objek atau melakukan operasi yang harus dilakukan sebelum objek dibuat. Selanjutnya ada self parameter. Self parameter ini itu untuk mempresentasikan setiap objek yang dibuat. Yang kelima itu ada return. Return adalah mengembalikan nilai. Selanjutnya adalah get. Get itulah memperoleh nilai dari setiap elemen yang terdapat di dalam dictionary. Yang ketujuh adalah set. Set itulah menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Itu mengeset ya. Langsung aja kita ke kodenya. Kodenya itu di sini kita membuat kelas dulu. Pertama-tama sanitari. Lalu kita membuat dev, membuat fungsi init itu yang berisi self, nama, nomor NIK, umur, vaksin, jenis, dan dosis. Setelah itu kita mempresentasikan yang tadi kita sebutin seperti nama, nomor NIK, umur, vaksin, jenis, dosis ke dalam string. Lalu di baris ke-9 sampai baris ke-19 itu adalah dev. Kita masukkan fungsi yang tadi kita buat, yaitu nama, get nama jadinya, kalau NIK jadi get umur jadi untuk umur jadi get umur, dan sampai ke bagian dosis. Lalu kita return setiap devnya itu sendiri. Nah, setiap get-nya itu sendiri. Bersambung ke baris ke-21 udah sampai baris ke-31 ya. 31 di sini. Nah, 31. Kayak gitu kita set masing-masing dari get-nya tersebut, kita set nama, set nick, set umur, set vaksin sampai set dosis. Lalu semuanya itu berbentuk dalam string. Kita
masukkan ke dalam self titik umur sama dengan umur gitu, untuk kita masukin ke dalam yang tadi di atas ini, di dev init ini. Oke, program selanjutnya yaitu print. Kita tahu semua print itu adalah untuk mencetak output program di layar ketika di run gitu ya. Jadi baris ke-34 dan 50 ini adalah menu utama. Jadi kita memakai fungsi print. Jadi pas program ini di run, maka akan keluar langsung beberapa tampilan berikut ini, seperti tambah data, hapus data, sampai ke keluar gitu. Oke, selanjutnya di sini ada while. While itu adalah fungsi untuk selama sebuah kondisi terpenuhi, maka ntar gitu ada lagi lanjutannya. Lalu ada input. Input ini itu mendapatkan data atau memasukkan data. Lalu ada if, elif, else, itu adalah menentukan kondisi ya, true atau false. Lalu ada loop itu yaitu perulangan blok kode. Nah, di sini kita daftar warga, memasukkan semuanya ke daftar warga dulu menjadi list. Jika loopnya itu sama dengan true, ketika loopnya perulangan itu terjadi, maka program akan menanyakan tentang masukkan menu gitu ya, menginput menu untuk user ini memasukkan menu. Di baris ke-58, program akan jika user meminta angka 1, memasukkan angka 1 yaitu tambah data, maka program akan menampilkan beberapa pertanyaan. Yaitu pertama itu ada nama, nick, umur, status vaksin, jenis vaksin, sampai ke dosis vaksin gitu ya. Dan akan dimasukkan ke daftar warga. Lanjut kita ke jika user mengetik angka 2, memasukkan angka 2 gitu ya, yaitu hapus data, maka program akan meminta user untuk memasukkan nick yang akan dihapus gitu ya. Nah, jika nick tersebut berada dalam daftar warga yang tadi kita telah isi di nomor 1, maka dipindahin dulu sebentar. Maka program akan mencetak data atas nama bla 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 telah dihapus, dan program akan menghapus data tersebut yang terdaftar pada nick. Jika nick tersebut tidak terdaftar pada daftar warga, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Baik, selanjutnya ada di baris 76. Jika user menginputkan angka 3, maka program akan menampilkan semua data yang telah didaftarkan di nomor 1 tadi. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 4, yaitu mencari data, maka program akan meminta user untuk menginputkan nick. Dan jika nick tersebut terdapat di daftar warga, maka program akan mencetak nama warga, nick, umur, status vaksin, jenis vaksin, dan dosis vaksin. Oke. Selanjutnya itu kita bersambung ke baris 99. Itu jika user meminta angka 5, yaitu edit nama warga, jika ada warga yang salah namanya ya, program akan meminta user untuk memasukkan nick yang akan diubah namanya gitu ya. Kembali lagi, jika nick, kita menggunakan fungsi if, jika nick tersebut terdapat pada daftar warga, yaitu yang tadi kita setelah isi di nomor 1, maka program akan meminta user untuk memasukkan nama yang baru gitu. Jika nick tidak terdapat pada daftar warga gitu, else ya, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Oke, lanjut ke baris 107. Jika user memasukkan angka 6 gitu ya, masukkan angka 6, yaitu edit nomor warga, lebih tepatnya nomor nick, nomor induk kependudukan, maka program akan menanyakan kepada user untuk menginput nick yang akan diubah, yaitu nick lamanya dulu gitu. Kita masukkan dulu nick lamanya. Nah, jika nick tersebut terdapat pada daftar warga, maka program akan mencetak dulu terlebih dahulu atas nama bla 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 gitu ya, untuk kita mengecek benar tidak gitu loh namanya tersebut. Nah, lalu program juga akan meminta kita untuk memasukkan nick yang baru ya, masukkan nick yang baru. Jika nick tersebut tidak terdaftar pada daftar warga, maka program akan mencetak data tidak ditemukan gitu. Lanjut ke baris 116, yaitu elif menu. Jika user memasukkan angka 7, yaitu edit umur warga, umurnya,
maka program akan meminta user untuk memasukkan NIK warga itu kembali gitu ya. Nah, jika NIK tersebut terdaftar pada daftar warga, maka program akan mencetak atas nama bla 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 gitu ya, untuk kita memastikan bahwa benar tidak nama tersebut yang akan kita ubah umurnya. Nah, setelah itu program akan meminta kita untuk memasukkan umur yang baru gitu atau umur yang benar gitu. Nah, jika NIK tersebut tidak terdaftar pada daftar warga, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Baik, selanjutnya jika user menginputkan angka 8, yaitu mengedit status vaksin jika ada yang salah, maka program akan meminta masukkan NIK warga tersebut, dan jika NIK tersebut terdapat dalam daftar warga, maka program akan mencetak nama dan status vaksin yang lama dan meminta masukkan status vaksin yang baru. Namun jika NIK tersebut tidak terdapat dalam daftar warga, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 9, yaitu mengedit jenis vaksin, maka program akan meminta inputan NIK warga tersebut. Jika NIK tersebut terdapat pada daftar warga, maka program akan mencetak nama, status vaksin, dan jenis vaksin yang sebelumnya. Lalu akan meminta inputan jenis vaksin yang baru. Namun jika NIK tersebut tidak terdapat pada daftar warga, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya jika user memasukkan angka 10, yaitu edit dosis vaksin, maka program akan meminta kepada user untuk memasukkan NIK warga kembali ya. Nah, jika NIK tersebut tidak terdaftar pada daftar warga, maka program akan mencetak beberapa kalimat berikut, yaitu nama, status vaksin COVID saat ini, jenis vaksin saat ini, dan dosis vaksin saat ini. Lalu setelah itu program meminta user untuk menginput dosis yang baru atau dosis yang benar gitu ya. Jika nomor NIK tersebut tidak terdapat pada daftar warga, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Oke, berlanjut ke baris 159, yaitu jika user memasukkan angka 11, yaitu menjumlahkan yang sudah terdaftar ya, warga yang sudah terdaftar, maka program akan mencetak jumlah total warga yang sudah terdaftar ialah bla bla bla. Kita di sini menggunakan len ya, karena len itu adalah untuk menjumlahkan semua data. Len dari daftar warga yang telah diinput di nomor 1. Nah, kita lanjut ke baris 161, yaitu jika user memasukkan angka 0 atau keluar, maka perulangan false, berhenti atau stop gitu ya, tidak true lagi. Jadi tidak berulang kembali. Maka program akan keluar. Nah, di sini kita ada else yang sambungan dari if di atas tadi. Jika si user ini tidak memasukkan angka 0 sampai 11 gitu ya, dia memasukkan huruf atau apapun itu yang tidak termasuk dalam menu, maka program akan membacanya sebagai else dan akan mencetak sebagai berikut, yaitu masukkan pilihan menu dengan benar gitu. Jadi user ini diminta untuk memasukkan lagi yang benar gitu. Oke, di sini alur aplikasinya. Alur aplikasinya yang pertama itu adalah tampilan awal. Ketika pertama kali program di-run, akan bertampilannya seperti ini gitu ya. Pada menu utama, user akan diminta untuk memasukkan pilihan menu dengan nomor yang telah ditentukan, yaitu 1, 2, 3, sampai 11 atau 0, itu keluar gitu ya. Oke, semisal user memasukkan angka 1 gitu ya. Di sini user akan diminta untuk memasukkan data seperti nama, NIK, umur, status vaksin, jenis vaksin, dan dosis vaksin. Setelah itu masih bisa memilih menu lain, yaitu memakai while ya, yang tadi kita telah jelaskan. Nah, ini adalah menu 2, yaitu hapus data. Jika si user ini memilih nomor 2, maka user akan diminta memasukkan NIK, lalu data dengan NIK tersebut akan dihapus. Begini tampilannya.
Oke, alur aplikasi jika kita memilih nomor 3 ya. User memilih nomor 3 itu tampilkan data. Tampilkan data ya benar. Maka aplikasi aplikasi atau program akan menampilkan semua data yang telah dimasukkan gitu ya. Di sini beberapa orang, ada 3 orang ya. Jadi ketiga-tiganya termasuk nik, umur, status vaksin ditampilkan secara berurutan sesuai dengan kita memasukkannya tadi di nomor 1. Oke, alur aplikasi nomor 4 yaitu mencari warga. Ketika kita memilih nomor 4, memasukkan nomor 4 di masukkan menu, maka aplikasi atau program ini akan meminta memasukkan nik ya, warga yang akan dicari datanya. Kemudian jika nik tersebut terdaftar, maka data tersebut akan ditampilkan gitu ya. Misalkan kita mau nicknya itu 7381 yang tertera pada gambar, maka jika ditemukan maka akan ditampilkan data-data yang lainnya seperti namanya, umurnya, status vaksin, dosis vaksin gitu. Oke, lanjut ke menu 5, edit nama warga di situ ya. Ketika kita memilih nomor 5, maka aplikasi akan meminta untuk kita memasukkan nik warga yang akan diubah namanya. Jika nik tersebut terdaftar, maka akan diminta memasukkan nama yang benar gitu ya. Jadi di nomor 5 ini kita diminta untuk memasukkan nik terlebih dahulu, lalu kita memasukkan nama yang benar gitu ya, karena berhubungan dengan edit nama warga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nita. Selanjutnya jika user memasukkan angka 6, yaitu ketika ingin mengubah nik warga, maka aplikasi akan meminta masukkan nik warga yang lama. Jika nik tersebut terdaftar, maka akan ditampilkan nama warga tersebut dan diminta memasukkan nik yang baru. Selanjutnya, jika user memasukkan angka 7, yaitu ketika ingin mengubah umur warga, maka aplikasi akan meminta masukkan nik warga yang akan diubah umurnya. Lalu, jika nik tersebut terdapat pada daftar, maka akan ditampilkan nama warga yang akan diubah, nama warga dari nik tersebut, dan diminta memasukkan umur yang benar. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 8, yaitu ketika ingin mengubah status vaksin COVID-19, maka aplikasi atau program akan meminta masukkan nik dari warga yang akan diganti status vaksinnya. Jika nik tersebut terdapat pada daftar, maka program tersebut akan menampilkan nama warga dan status vaksin yang lama. Lalu user akan diminta memasukkan status vaksin yang terbaru. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 9, yaitu ketika ingin mengubah jenis vaksin COVID-19, maka aplikasi seperti biasa akan meminta masukkan nik warga tersebut. Jika nik tersebut terdapat pada daftar, maka program tersebut akan menampilkan nama dari warga tersebut, status vaksin saat ini, jenis vaksin saat ini, dan program tersebut akan meminta masukkan jenis vaksin yang terbaru yang diganti tadi. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 10, yaitu ketika ingin mengedit dosis vaksin COVID-19, maka aplikasi akan meminta nik warga yang akan diganti dosis vaksinnya itu. Lalu program tersebut akan menampilkan nama, status vaksin, jenis vaksin, dan dosis vaksin yang lama dari warga tersebut, dan program tersebut akan meminta memasukkan dosis vaksin yang baru atau yang benar. Lalu ketika user menginputkan angka 11, yaitu ingin mengetahui jumlah total warga yang sudah didata, maka aplikasi akan menampilkan jumlah dari data yang telah didata tadi. Selanjutnya, terakhir, jika user menginputkan angka 0, artinya user tersebut akan keluar dari aplikasi atau user tersebut telah menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi itu dihentikan. Oke, berikut ini adalah dokumentasi
dari kelompok kami saat membuat project yang telah dipresentasikan tadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baik, kali ini kami akan langsung mendemokan aplikasi atau program kami. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam program kita, yaitu program vaksin COVID-19 pendataan ya, program pendataan. Oke, sini udah ada 164 baris ya, Nita? Ya, benar. Langsung aja kita execute, kita run untuk mempersingkat waktu. Nah, tampilannya seperti ini yang telah kita jelaskan tadi di PowerPoint. Oke, langsung aja kita tambah data, Nita. 1. Nama saya dan nama kamu bebas. Kan umur ya. Sini sesuai yang tadi kita sebutkan. Status vaksin, terus nanti ada jenis vaksin gitu ya. Nah, langsung kita masukkan menu lagi, satu lagi Nita, untuk Nita nih, nama Nita. 45 ya, untuk contoh aja ya teman-teman ini. Masukkan umur 18, status vaksin ya. AstraZeneca, Oke, satu orang lagi nih, Tak. Namanya nama Putra aja, Putra gitu. Putra. Iya, benar. Ini belum aja ya? Ya. Belum. Oke. Nah, kita coba ya ke menu nomor 2, yaitu hapus data nih, Ta. Kita coba nomor 2. Kita hapus Nita, coba kita hapus Nita. Kalau nggak, Putra aja deh yang dihapus deh. Putra aja yang dihapus. 987. Nah, di sini ada bacaan data atas nama Putra telah dihapus ya. Oke, kita lanjut Nita ke tampilkan semua data nomor 3, coba. Data mana aja sih yang udah Nah ya teman-teman, di situ bisa kita lihat ada Ananda dan Nita ya yang tersisa karena memang Putra sudah dihapus tadi. Oke, lanjut Nita, kita cari data, kita nomor 4 gitu. Boleh. Nah, oke. Nah, nick Ananda coba 1 2 3 4 gitu. Bener gak yang keluar Ananda? Nah, ya bisa kita lihat benar ya yang keluar Ananda. Coba Nita langsung kita ke nomor 5, yaitu edit nama ya. Edit nama, benar. Edit nama. Coba kita ganti Ananda jadi Saputra aja gitu. 1 2 3 4. Target nama barunya Saputra. Coba benar gak nih? Kita ganti namanya. Coba kita nomor 3 lagi nih ya. Nah, benar, udah keganti ya. Oke, lanjut kita nomor 7 Nita, yaitu edit umur gitu ya. Ceritanya Putra ini udah naik setahun gitu. 19 tahun gitu berarti. Iya, coba kita lihat, kita cek dulu nomor 3 gitu. Biar gampang. Iya, benar kan? Sudah terganti 19 tahun. Oke, lanjut kita ke nomor 9 Nita. Itu edit jenis ya, edit jenis kamu. Ya, benar. Jenis vaksin. Ceritanya Putra ganti lagi, Putra ternyata adalah AstraZeneca gitu. Masukin nick. Nah, jadi jenis vaksin sebelumnya Sinovac, jadi diganti AstraZeneca, ternyata salah data gitu ya. Coba kita cek nomor 3. Nah, iya benar, ternyata sudah terganti jadi AstraZeneca. Oke, yang terakhir kita nomor 11, sudah berapa orang sih yang kita data gitu loh. Oke, benar. Ada 2 yaitu Saputra dan Nita. Oke, kita akhiri dengan 0 aja Nita. Oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Keren.